Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Bentuk serangan terhadap keamanan sistem informasi yang pertama ada interruption atau perangkat yang rusak atau tidak tersedia. Contoh dari serangan ini adalah denial of service attack. Yang kedua, ada interception atau pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan. Yang ketiga, ada modification atau pihak yang tidak berwenang tidak hanya berhasil mengakses data, tetapi juga dapat mengubah aset. Contoh dari serangan ini adalah mengubah isi website dengan pesan-pesan yang dapat merugikan pemilik website. Yang terakhir ada fabrication atau pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek ke dalam sistem. Contoh dari serangan ini adalah menyisipkan pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Data warehouse merupakan gudang data yang menyimpan kumpulan data dalam jumlah besar yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Kaitan data warehouse dalam sistem informasi kesehatan yaitu sebagai pemilihan grain yang dilakukan pada pasien rawat inap dan rawat jalan berdasarkan usia, jenis kelamin, status pasien, cara pembayaran, dan lain-lain. Sedangkan data mining merupakan ekstrak data dari data warehouse dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kaitan data mining dalam sistem informasi kesehatan dapat digunakan dalam menentukan biaya layanan dokter berbasis jenis tindakan medis yang diberikan, serta waktu yang dialokasikan untuk melayani pasien, dan faktor-faktor lainnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini merupakan suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sistem ini memungkinkan para eksekutif dalam melihat rekap informasi dari berbagai informasi detail. Rekap informasi biasanya berbentuk grafik dan tabel yang dapat memudahkan para eksekutif dalam mengambil keputusan. Penerapan sistem informasi eksekutif dalam sistem informasi kesehatan dapat berguna agar para eksekutif manajer atau direktur dalam melakukan evaluasi sistem di rumah sakit. Dalam sistem informasi eksekutif ini, para eksekutif juga dapat melihat jumlah kamar yang tersedia, pembayaran, jumlah tenaga kesehatan, dan lain-lain. Dari segi weakness atau kelemahan, itu yang pertama ada fragmentasi dan sistem paralel yang terlalu membebankan. Yang kedua, ada pemerintah atau governance. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan yang masih kurang. Yang keempat, bergantung pada aplikasi. Serta yang kelima, perlu pelatihan khusus. Dari segi strength atau kekuatan, yang pertama, Indonesia telah memiliki beberapa legislasi terkait sistem informasi kesehatan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, serta kebijakan dan strategi pengembangan sistem informasi kesehatan nasional dan sistem informasi kesehatan daerah. Yang kedua, penerapan pengelola sistem kesehatan telah tersedia pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi telah tersedia di seluruh provinsi dan hampir seluruh kabupaten atau kota. Yang keempat, pembangunan kesehatan telah tersedia. Yang kelima, telah ada sistem pengumpulan data yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, telah ada pengembangan sistem informasi kesehatan oleh beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Serta yang ketujuh, diseminasi data dan informasi telah dilakukan. Contohnya, hampir seluruh provinsi sudah menerbitkan profil kesehatan. Dari segi weakness atau kelemahan, itu yang pertama ada fragmentasi dan sistem paralel yang terlalu membebankan. Yang kedua, ada pemerintah atau governance. Yang ketiga,
Pemanfaatan teknologi informasi kesehatan yang masih kurang. Yang keempat, bergantung pada aplikasi. Serta yang kelima, perlu pelatihan khusus. Selanjutnya, dari segi opportunity atau peluang, yang pertama, kebutuhan data dan informasi yang semakin meningkat. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Yang ketiga, kepedulian pemerintah terhadap perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik semakin meningkat, serta kebijakan nasional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat. Yang terakhir, dari segi threat atau ancaman, ada yang pertama, dengan otonomi daerah, pengembangan sistem informasi kesehatan menjadi tidak prioritas. Yang kedua, rotasi tenaga sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah tanpa perencanaan dan koordinasi dengan dinas kesehatan telah menyebabkan terjadinya hambatan pengelolaan sistem informasi kesehatan. Yang ketiga, sebagai program kesehatan yang didanai oleh donor, mengembangkan sistem informasi sendiri tanpa dikonsultasikan dengan pusat data. Yang keempat, komputerisasi data termasuk data individu meningkatkan resiko terhadap keamanan dan kerahasiaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Serta yang kelima, kondisi geografis Indonesia yang masih sangat beragam, di mana infrastruktur yang masih sangat lemah di daerah terpencil yang menyebabkan terhambatnya modernisasi sistem informasi kesehatan. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.